Juta rupiah milik pegawai negeri sipil di Madiun, Jawa Timur rusak dimakan rayap. Uang tersebut dibawa ke Bank Indonesia Kediri untuk dilakukan pengecekan. Uang kertas sejumlah 35 juta rupiah ini rusak dimakan rayap. Dilihat secara fisik, uang kertas tersebut sulit disatukan kembali. Agar dapat lihat nomor serinya, beberapa lembaran uang rusak masih bisa direkonstruksi atau ditempel pada kertas HVS. Setelah mendapat laporan, 2 petugas Bank Indonesia Kediri mendatangi kediaman sang pemilik uang Raswianto di Dusun Bakung, Desa Garon, Kabupaten Madiun. Uang tersebut selanjutnya dibawa ke Bank Indonesia Kediri untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut menggunakan alat. Tujuannya mengetahui keaslian uang serta nominal uang yang nantinya bisa diganti jika memenuhi syarat. Saya di sini belum bisa memastikan berapa nilai yang akan diganti. Nanti kita akan lihat di kantor, kita kumpulin dulu. Jadi nanti ada alatnya di kantor, Mas. Pasiskop itu nanti kita lihat seberapa banyak yang dapat kita ganti. Itu, Mas. Itu menggunakan alat apa sih, Pak? Namanya pasiskop, Mas. Jadi nanti di sana itu ketahuan, Mas, memenuhi syarat apa enggak gitu. Besar harapan Raswianto yang merupakan seorang pegawai negeri sipil itu agar hasil jerih payahnya selama ini dapat diganti dengan uang baru. Harapan kami semoga uang itu dapat diganti kompensasi sesuai dengan apa yang ada di situ. Intinya dia akan mengecek berapa jumlah yang layak untuk diganti. Itu harapan dari kita. Uang itu sedikit demi sedikit dikumpulkan Raswianto, termasuk dari hasil menjual mobil, kemudian disimpan di dalam lemari. Tak disangka malah dimakan rayap. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Astagfirullah, bermaksud hati ingin menyimpan secara baik di lemari rumah tapi malah mendapatkan musibah. Ya, semoga dengan ini masyarakat bisa memilih bank untuk menyimpan uang agar lebih aman. Kita ke Ustaz Atabik, kalau berbicara soal uang ini kan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan ya. Tentu semua pasti melakukan cara yang halal untuk mendapatkan hingga menyimpannya. Lalu bagaimana sebetulnya fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam, Ustaz? Ya, Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa uang itu adalah standar nilai untuk transaksi manusia, apakah pertukaran, penyimpanan, dan sebagainya. Maka itulah fungsi utama, merupakan alat kita bertransaksi. Kalau dulu sistemnya adalah barter, barang dengan barang, maka tidak dibutuhkan uang saat itu. Namun ketika berkembang bahwa sistemnya adalah moneter, maka kita membutuhkan alat yang itu kita bisa melakukan muamalah dengan baik. Di masa sebelum Nabi Muhammad SAW, memang masyarakat Mekah dahulu menggunakan dinar dan dirham. Ini menjadi salah satu alat tukar. Namun saat itu mereka menggunakannya atas dasar bilangan atau jumlahnya. Misalnya dinarnya ada 10, dirhamnya ada 20. Namun kemudian Nabi meminta agar standarnya lebih layak atau lebih patut. Yaitu bukan dengan bilangan tetapi dengan timbangan. Kalau timbangan kan akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berkembanglah, bahkan di masa Umar bin Khattab juga mulai uang itu dicetak dalam bentuk kertas tetapi dari kulit binatang. Karena ini menurut Umar adalah lebih mudah untuk dibawa. Sehingga tidak merepotkan siapapun untuk melakukan muamalah, apakah jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa simbol-simbol yang diingat waktu itu, yaitu sejarahnya adalah simbol, yaitu tentu di masa Nabi adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam uang tadi, sehingga itu menyimpulkan, mengisyaratkan. Sebagaimana di kita tentu ada Bank Indonesia, kemudian ada beberapa pahlawan-pahlawan, dan demikian juga uang di masyarakat-masyarakat yang lain. Intinya bahwa uang ini memang kebutuhan bersama kita, karenanya kita wajib memelihara dan menjaga. Jangan sampai kemudian uang itu tadi dimakan rayap, kemudian mubazir bisa jadi awalnya disimpan agar bermanfaat, tapi pada akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dahulu pun uang, dinar dan dirham juga disimpan di peti, disimpan di berbagai alat-alat penyimpanan. Karena dulu teknologinya belum seperti kita, maka sekarang kita ada penyimpanan yang lebih aman, dan nanti suatu saat bisa digunakan untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk menunaikan zakat, atau memenuhi kewajiban keluarga. Itulah inti dari uang ini adalah sesuatu yang sangat penting, kita jadikan sebagai alat muamalah transaksi. Standarnya adalah standar yang diakui, sehingga kita insya Allah memanfaatkan itu untuk ibadah, untuk amal soleh, dan untuk muamalah di antara kita semua. Ustaz, boleh dijabarkan makna dari surat At-Taubah yang berbunyi, orang-orang menyimpan emas dan perak dan tidak
infaknya pada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka beritahu pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya betul Mas Ilham, ini adalah orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, punya banyak harta tapi disimpan, tidak dimanfaatkan. Apakah untuk kepentingan keluarganya, apalagi mengabaikan kewajiban zakatnya, mengabaikan pula orang-orang yang membutuhkan infak, sedekah dan wakafnya. Maka itulah surat At-Taubah 34 dan kemudian 35, orang-orang yang menyimpan emas ataupun peraknya, hartanya, tidak ia gunakan untuk kebaikan. Ia tidak membelanjakannya di jalan Allah. Maka ia akan menjadi bahan bakar api di dalam neraka. Jadi emas dan perak itu akan dipanaskan oleh Allah dalam neraka, dan nanti orang tersebut akan disetrika dahinya, lambungnya, pelipisnya, untuk menunjukkan bahwa semua harta yang ia tidak manfaatkan dengan baik, yang tidak menjalankan kewajibannya, harta itu malah menjadi hukuman atasnya. Bayangkan, emas permata mungkin berapa kintal, berapa kilo. Sekarang analoginya adalah harta kita, rumah kita, segala yang kita miliki. Kalau kita pelit, tidak menunaikan kewajiban kepada keluarga, kewajiban kepada sesama dalam bentuk zakat, kemudian ada yang sunnah, infak, sedekah dan wakaf, maka bisa jadi harta-harta itu akan dijadikan sebagai alat membakar manusia yang pelit, yang bakhil di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita